Karena ini mau menghadapi apa? Ramadan. Kita sedikit ya mengingatkan kaji lama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan. Ya. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabu jahannam wa suffiratis syayatin." Apabila Ramadan tiba, jadi nanti akhir Sya'ban masuk malam pertama Ramadan, pada saat itulah pintu-pintu surga dibuka. Allahu Akbar, ya. Dan itu tidak dibuka di luar bulan Ramadan. Itu saking menunjukkan kemuliaan apa ini? Kemuliaannya Ramadan itu yang disebut dengan afdhalus syuhur, ya, sehebat-hebat bulan. Pintu-pintu surga dibuka. Sebaliknya pintu-pintu neraka itu ditutup. Dan setan-setan dibelenggu. Kira-kira bisa difahami kalau disebut pintu-pintu surga ditutup, itu isyarat apa kira-kira? Apa pesannya kira-kira di situ? Ayo song-song surga ini, gitu ya. Pintu neraka ditutup, maksudnya apa? Ya, kalau bahasa saya aja, jangan kau congkel-congkel lagi. Udah ditutup, jangan dicongkel supaya terbuka. Artinya apa? Iya, kalau sudah masuk Ramadan itu jangan kau lakukan pekerjaan ya yang sifatnya menjerumuskanmu ke neraka. Sebaliknya, lakukanlah apa saja yang bisa membawamu masuk surga. Itu kira-kira pesannya itu, Pak. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Jadi apa saja yang terbayang kita melakukan kebaikan, lakukan, ya, menasihati orang, apalagi berkata yang baik, ya, memuliakan orang. Itu artinya pekerjaan-pekerjaan yang tak perlu pakai duit lah, ya. Ya, apalagi kalau sempat memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, itu luar biasa itu. Alhamdulillah sudah juga biasa kita lihat di jalan-jalan, ya Pak, ya, orang membagi-bagi apa? Iya, memberi bukaan sederhana gitu, gorengan kah namanya. Itu fenomena yang bagus itu. Karena kadang-kadang taulah namanya di jalan macet, apalagi depan Antam itu, ya. Ya, macet hari Jumat sore, hari Sabtu sore. Nah, orang membagi-bagi bukaan, Masya Allah, sambil menunggu macet, ya, dia bisa berbuka. Baik, pintu-pintu neraka ditutup. Jangan sekecil apapun kau anggap dosa itu, jangan kau lakukan. Apalagi kalau sempat dosanya super berat. Ya, salah satu dosa super berat itu kan dalam hadis syirik, ya kan? Kemudian disebut juga, coba ingatkan Bapak, selain syirik, durhaka kepada orang tua, uququl walidain, kemudian kesaksian palsu. Itu super berat itu, membohongi orang. Iya, saksi palsu, mengutaati angka, itu bahasa sekarang. Itu super berat, ya, itu super berat itu. Ya, jangan sampai kamu lakukan itu. Itu di hari biasa pun tak boleh lakukan, karena itu super berat. Nanti kamu tidak terasa, aduh, menyesal. Dulu aku di dunia, ya, membohongi orang.
demi hanya memuaskan syahwat. Ya, syahwat macam-macam lah syahwat ini ya, syahwat kekuasaan juga ada namanya. Baik, kemudian setan-setan dibelenggu. Apa pengertian setan dibelenggu ini? Ya memang betul-betul dibelenggu setan itu. Cuma tak semua setan Pak yang dibelenggu. Itu ada hadis lain yang menjelaskan yang dibelenggu itu tahu? Elit-elitnya saja. Setan itu pun ada elit juga Pak. Ada kroco-kroconya, yang kroconya ini nggak dibelenggu. Dan inilah yang terus ya bergentayangan di tengah-tengah manusia. Memang elitnya itu, bos-bosnya itu apa namanya? Ya ditambat, diikat. Oleh karenanya lah barangkali ya, ini relevansinya Pak. Boleh Bapak tanya ke institusi resmi yang menangani ini soal kriminal, ada nggak Pak beda tindakan kriminal di dalam Ramadan dengan luar Ramadan? Pasti dia bilang beda, menurun. Itu bukti real itu. Silakan aja tanya, ada nggak beda? Ya angkanya itu pasti menurun. Nah ini dia tadi, karena bos-bosnya setan itu diikat. Namun kenapa tidak hilang sama sekali lah? Kita ini kan di dunia. Namanya dunia itu, di situ ada setan, penggoda, ya. Kalau tidak ada penggoda, ya namanya manusia tidak lulus ujian, ya kan? Menandakan dia hebat itu karena sudah lulus dalam ujian. Ini hadisnya Bukhari Muslim Pak. Kemudian ada beberapa nama populer dari Ramadan itu, sering disebut syahrul ibadah, ya, sering juga disebut syahrul ta'ah, kadang juga disebut syahrul sabar. Tentu bapak-bapak sudah paham lah dari bahasanya ini. Juga disebut syahrul jihad. Ini jangan hilang nih, syahrul jihad. Ya, walaupun telinga kita suka kenapa sih harus bicara jihad? Ya, sesuatu yang kamu tidak suka itu yang baik untuk kamu. Ya, apa yang kamu sukai belum tentu baik untuk kamu. Sampai Allah mengatakan ya di dalam Al-Quran, kutiba alaihimul qital, diwajibkan kepada kamu perang. Waduh, ayat Quran Al-Baqarah Pak, ya, diwajibkan kepada kamu berperang. Dan wa huwa syarrul lakum, dan perang itu ada sesuatu yang buruk dalam pandangan kamu. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi sesuatu yang kamu tak sukai itu justru apa? Baik untuk kamu. Coba kalau para pejuang kita dahulu, mujahidin kita, tidak habis-habisan perang melawan Belanda, bagaimana? Merdeka enggak? Ya enggak bakal. Ya. Tapi dalam pandangan manusia, itu kan berdarah-darah. Tetapi itu baik untuk kamu. Gitu. Jadi keburukan kalau tidak dilawan, keburukan itu dia akan langgeng terus. Sehingga akibatnya terhadap kamu, kehidupan kamu hancur. Tetapi kan melawan keburukan itu penuh dengan resiko, dan itu adalah harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar itu. Ya contoh realnya kira-kira seperti di Palestina lah Bapak ya. Ya kan? Hamas itu bertarung sama Israel. Yang orang semua tahu mengatakan, ya Israel mau dilawan. Ya. Senjatanya di dunia ini entah nomor 2 sedunia.
Bagaimana kamu melawan itu? Kamu gitu? Nah, ternyata bagaimana? Baik untuk kamu. Harga yang harus dibayar ada, iya, korban puluhan ribu, nggak mengapa. Toh juga mereka yang mati itu apa? Syahid. Mereka itu syahid. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan di situ. Iya, mereka sudah di surga itu semua. Tetapi dengan kamu melawan itu membuat Yahudi Israel apa? Ketakutan. Ya, mendengar mujahid, itu ketakutan mereka itu. Baik, itu syahrul jihad. Kemudian juga populer disebut dengan syahrul tarbiyah. Nanti kita jelaskan ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian syahrul taubah. Kemudian juga syahrul Quran. Di kita ini kadang-kadang nama itu ada nama Pak Syahrul. Di sini ada nggak? Hah? Ada nggak? Jadi Syahrul itu dari bulan kan? Kalau ada Pak Syahrul di sini, dia bilang disebut-sebut terus nama saya ya. Syahrul itu artinya bulan. Jadi Syahrul Quran, Ramadan itu dikatakan bulannya Al-Quran. Nah, jadi ini semua kita sebut gelar atau predikat terhadap Ramadan. Dan bahkan ya banyak lagi tergantung orang meninjau dari mananya. Yang pertama kita lihat bahwa Ramadan itu syahrul ibadah. Betul tidak syahrul ibadah? Oh iya Pak. Meningkatkan semua jenis ibadah. Kadang-kadang yang nggak pernah kelihatan wajahnya setahun di masjid, iya, waktu Ramadan datang dia, ya, termotivasi dia. Loh, Bapak tinggal di mana? Di blok sekian. Oh, enggak. Jarang kelihatan, gitu ya. Sebutan halusnya jarang kelihatan, padahal nggak pernah. Jarang kelihatan. Oh iya. Banyak tugas itu ini segala macam ya. Itu memang Ramadan itu memang syahrul ibadah. Diakui atau tidak diakui, orang-orang yang tadinya lalai ibadah terpanggil gitu. Ya, apalagi yang memang dia ahli ibadah, oh makin hebat. Ya, dia akan berusaha sholat sunnah itu jangan sampai apa? Ya, jangan sampai tinggal. Sedekah. Ya, di sana ada peluang sedekah, di sana dia hadir tilawah. Jangan heran nanti kalau pada bulan Ramadan itu habis subuh ya orang semua pegang Quran. Iya enggak? Ya itu hal yang wajar karena dia syahrul ibadah. Dan itu suatu hal yang baik sekali. Tapi janganlah megang Quran itu hanya di bulan Ramadan saja. Ya, kan membaca Al-Quran itu ibadah yang cukup hebat. Satu huruf, satu pahala. Betul enggak Pak? Jadi ada di dalam Al-Quran umpamanya satu kata itu hanya 3 huruf. Alif, Lam, Mim. Padahal satu kata. Ternyata dihitungnya per huruf. Wah. Satu pahala, alif satu, lam satu, mim satu, 3 pahala. Tidak dihitung per kata. Ya. Dihitung per huruf. Ini kan apa namanya ya? Ini maha penyayangnya, maha kasihnya Allah Ta'ala. Kemudian meniatkan segala aktivitas. Nah, di luar itu pun kita juga bisa dapat pahala. Pergi ngantor bisa dapat pahala. Ya mencari karunia Allah kan. Atau orang yang bekerja mungkin ya itu kuli bangunan. Ya, nggak usah yang hebat-hebat lah. Nggak usah yang ya punya jabatan-jabatan tinggi lah. Kuli bangunan itu yang subuh-subuh mengkorek-korek apa tong sampah itu, itu juga
Itulah pekerjaannya. Masya Allah, namanya orang miskin di kita ya. Kok nggak berkurang-kurang angkanya itu ya? Puluhan juta, ya orang miskin itu. Mereka ini dimuliakannya 5 tahun sekali, Pak. Orang miskin itu, ya. Begitupun masih saja dikuras, masih saja dikuras. Berapalah yang didapatkan mereka kalau itu namanya sogok ya, ya. Berapa yang dapat mereka? 300-400 ribu. Padahal yang tercatat 500 triliun. Astagfirullah. Itu di negeri mana gitu ya? Nun jauh. Jadi segala aktivitas hidup dinilai sebagai ibadah kalau niatnya lillahi ta'ala. Apabila sudah masuk 10 malam terakhir, ini makin kenceng nih, semangat ibadahnya makin tinggi. Nah, nanti insya Allah itu akan kita lalui. Jadi Allah membuat puncaknya itu 10 terakhir, gitu ya, supaya dalam 20 hari pertama itu pemanasan, Pak. Puncaknya 10 terakhir. Itu juga salah satu rahasia Allah tuh. Kenapa tidak dibuat ya Lailatul Qadar itu 10 hari pertama? Ya. Karena memang orang masih berlatih gitu. Jadi sudah matang, udah biasa nggak tidur, mengurangi tidur, biasa lapar, maka puncaknya 10 hari terakhir. Ini syahrul ibadah. Kemudian ya, ini ada beberapa hadis ya, kalau sudah masuk 10 terakhir Rasulullah itu setingkat Nabi sendiri ya, sudah nggak tidur lagi. Kemudian Aisyah ibunda kita mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang pemurah. Pada seluruh bulan itu Rasulullah itu pemurah. Lalu di dalam bulan Ramadan lebih pemurah lagi dari hari-hari lainnya. Begitu juga beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, hai orang-orang yang berniat untuk berbuat baik. Ya, ini ada hadis. Kalau sudah masuk malam pertama Ramadan, itu ada yang berseru. Kelihatannya dari hadis itu yang berseru itu siapa? Malaikat. Hai orang-orang yang berniat untuk berbuat baik, laksanakan segera niat baikmu dari mulai malam pertama Ramadan, Pak. Cuma kita nggak dengar ya. Kita tahu dari bacaan kita. Wahai orang-orang yang berniat baik untuk berbuat baik, laksanakan segera, jangan keburu mati kamu. Ya. Begitu juga sebaliknya dipanggilnya, hai orang-orang yang berniat buruk, batalkan niat burukmu itu. Ya. Kalau kamu berusaha ingin menyusahkan orang, membuat kerusuhan, ya, di muka bumi, batalkan niatmu itu. Ini hari mulia. Iya. Jadi berikutnya sering kita sebut Ramadan itu syahrut ta'ah, di mana orang-orang menunjukkan ketaatan. Ya, taat ini Pak artinya patuh, disuruh apa saja mau, kan gitu kan? Nah, seharusnya taat ini, taat yang mutlak itu hanya kepada Allah Ta'ala, kan gitu ya? Kalau kepada manusia memang harus taat juga sesuai dengan posisi, tapi tidak seluruhnya harus kamu taati. Kalau kamu tahu itu isi perintahnya salah, kamu jangan ikuti, nanti kamu celaka sama dia. Tidak celaka di dunia, kamu celakanya di mana? Di akhirat. Nah, di sini nih agama kita ini memang agama kita ini memang rasional. Kalau kamu ikuti terus, walaupun itu atasan kamu, dia perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu yang menurut nalar kamu itu tak masuk akal, kamu ikuti juga, kamu nanti
di hari ke depan kamu ikut juga celaka sama dia. Nah, begitu. Ya. Wah, nanti kan saya beresiko, saya pindah nanti ke pedalaman. Ya nggak mengapa. Ya, nggak mengapa. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu itu punya akal sehat. Kamu tidak mau melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia yang sehat pikirannya. Ya. Jadi begitulah kita dididik. Kita taat full kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu yang ngasih kita hidup. Manusia, siapapun dia, apa dia ngasih kamu hidup? Tidak. Paling nanda tangan di laporan saja. Ya. Nanda tangan laporan, ini anak buah saya ini bagus. Ya, itu saja. Yang ngasih gaji juga bukan dia. Kemudian meninggalkan maksiat. Nah, itu bukti taat. Ya, jadi coba baca Bapak poin kedua itu, ketaatan itu adalah cikal bakal sikap al-inqiyadu lillah. Ini ada yang namanya sebuah istilah al-inqiyadu lillah. Apa artinya? Ketaatan mutlak, kepatuhan mutlak itu kepada aturan yang turun dari Allah Ta'ala. Kemudian meninggalkan maksiat, namanya taat. Jangan membangkang kepada siapa? Kepada Allah. Kalau sudah dilarang Allah, jangan makan riba, ya kamu jangan makan riba. Ya, kalau sudah dilarang Allah, jangan menzalimi orang, menindas, menyakiti. Ya, jangan kamu sakiti manusia. Nah, itu kita dididik di bulan Ramadan itu untuk taat. Kemudian juga kita dididik sabar. Ini paling real ini, Pak. Umpamanya saja sabar melaksanakan ibadah gitu ya. Capek, siang kerja, ya, sholat isya, habis sholat isya, apa lagi? Tarawih. Tetapi tidak ada orang yang komplain, Pak. Paling dia sekedar, aduh capek ya, dalam hatinya. Tetapi tidak ada yang mengatakan, wah saya nggak mau lagi betul enggak? Jadi sabar dalam melaksanakan ibadah. Siang lapar itu tak terbayang loh, Pak. Coba umpamanya Bapak uji lah ya, di hari biasa ini di luar Ramadan, kita nggak puasa nih, kerja seharian di luar, apapun bentuk pekerjaannya, habis isya disuruh tarawih umpamanya. Mungkin kosong masjid, tapi di bulan Ramadan sudah lapar di siang hari, habis sholat isya tarawih lagi, habis tarawih apa lagi? Tadarus lagi, anteng-anteng saja bapak-bapak itu. Ini sabar dalam melakukan ibadah, sabar melawan hawa nafsu. Ya, bukan tidak mau, tetapi karena dilarang. Gitu. Jadi sabar menundukkan hawa nafsu. Kemudian sabar dalam bekerja mencari nafkah. Walaupun memang efeknya ada, Pak ya. Ya, jam 10 sampai di kantor orang banyak mencari di mana musola ya. Tujuannya apa? Tidur. Iya. Wah, sebelum zuhur udah ramai masjid ya, sandal-sandal udah di luar. Iya, orangnya rebahan semua. Ya, memang ini apa namanya? Ya tradisi lah kita sebut ya. Walaupun sebenarnya Islam tidak menyuruh begitu. Nanti kita lihat bagaimana para sahabat di bulan Ramadan ngapain, Pak? Perang. Tak terlintas di dalam pikiran orang itu. Ya, kemudian ada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini artinya apa? Firman Allah, tetapi adanya di dalam kitab hadis. Apa kata Allah Ta'ala? Wah, hambaku meninggalkan makan dan minumnya karena aku. Artinya Allah pun apa? Kagum. Karena Allah tahu kita itu nggak bisa lepas dari makan minum.
Coba kita nggak puasa, habis nanti dari sini sarapan di rumah, betul nggak? Udah sarapan di rumah, entah nanti bentuk sarapannya macam-macam. Ada nasi uduk, mau ngopi lah, macam-macam. Nanti sudah itu entah setengah jam, 1 jam berikutnya mau lagi, ya. Belum nanti zuhur, belum zuhur mau lagi. Namanya cemilan-cemilan. Allah tahu bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari makanan. Ya, biasanya kan orang kalau ada workshop begitu, ya pegawai-pegawai, ada namanya apa namanya? Coffee break. Ya. Makan rebusan, makanya habis workshop berat badannya naik. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, hambaku meninggalkan makan dan minumnya karena aku. Artinya semacam apa? Heran, kagum. Maka kata Allah, udah, puasanya itu untukku dan akulah yang membalasnya. Bisa dari mulai azan subuh gak makan-makan. Coba uji bapak gak ada niat puasa, gak usah sarapan pagi, jam 10 apa yang terjadi? Bapak keluar dari rumah sebelum subuh atau habis sholat subuh, belum sempat sarapan, keluar, entah pergi ke kantor atau pergi kemana, gak makan sama sekali. Nanti kira-kira jam 9 gimana perut itu? Tidak niat puasa. Tetapi entah kenapa kalau dari rumah niatnya memang puasa, tahan seharian gak makan. Ini yang tidak bisa dicerna oleh siapa, Pak? Oleh orang-orang di luar Islam. Ini pernah ya pada diri saya, ini pernah juga ada sedikit satu catatan yang jadi ingatan saya. Waktu berada di tengah-tengah orang di luar Islam, waktu di luar ya, biasa menjelang makan siang gitu dia nawarin kopi gitu ya. Kata saya, oh, maaf, terima kasih. Kenapa kamu tidak mau minum? Ya waktu itu memang bulan Ramadan kan. Kami di bulan Ramadan ini puasa. Maksudnya ya nggak makan nggak minum sampai ya dari mulai pagi sampai nanti terbenam matahari. Kata dia, apa, Pak? Kamu mau bunuh diri ya? Kamu mau bunuh diri? You want to kill yourself? Karena nggak ada dalam pikir mereka itu, nggak terbayang itu ada orang bisa menahan lapar, haus seharian penuh. Bagi mereka itu namanya mogok makan, betul enggak? Tetapi bagi kita hal yang biasa. Anak-anak juga bisa melakukan itu. Lalu juga Ramadan ini populer dengan sebutan Syahrut Tarbiyah. Ini juga cukup penting nih, Pak. Apa arti tarbiyah? Pembinaan. Gitu. Apa yang dibina? Oh, macam-macam. Ya, membina ruhiyah. Gitu. Ruhiyah ini ruh yang tak kelihatan dalam tubuh kita itu, ruh. Dibinalah ruh itu dengan ibadah-ibadah. Puasa itu sendiri salah satu bentuk pembinaan ruh. Sehingga ruh itu menjadi bersih. Jadi ibaratnya ya, itu puasa itu seperti pencuci yang handal. Ya. Kalau umpamanya apa ya, WC kita lah, nggak dicuci sekali sehari, wah apalagi sempat 3 hari sepekan nggak dicuci, seperti apa itu? Nah, ruh itu begitu. Kalau dia tidak dicuci, dia akan kotor. Tetapi ketika dicuci, dibersihkan dengan berpuasa, dia akan jadi bersih.
Terasa nggak Bapak kalau waktu puasa, mau Ramadan tidak Ramadan sama aja. Kalau Bapak lagi puasa, khusyuk itu makin terasa. Kalau Bapak ibadah sholat, lagi puasa, khusyuk bertambah tidak? Terasa Pak. Nanti 1 hari 2 hari saja Ramadan, bisa orang menangis. Waktu tarawih dengar imam membaca, ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Jannatul firdaus, orang yang ada di dalam jannatul firdaus itu tidak mau keluar. Sementara orang di neraka ingin keluar tapi nggak bisa. Mendengar ayat itu, kalau itu dibacakan, entah kita baru berbuka, ya, sholat tarawih, nggak tertahan air mata Pak. Kenapa orang pada waktu bulan Ramadan gampang nangis? Ya, disentuh ruhnya, dengan mengingatkan hari kiamat, dengan mengingatkan kematian, itu gampang sekali tersentuh. Kenapa? Karena rohnya bersih, disucikan. Jadi konsumsi ruh itu adalah ibadah. Kalau konsumsi fisik kita ini ya makanan, ya, apa yang kita makan itu namanya konsumsi fisik badan. Tetapi ruh juga butuh konsumsi. Apa konsumsi ruh itu? Ibadah. Coba kalau orang tidak sholat, ya, seperti apa ruhnya? Waduh, dia nggak merasa, dia tidak merasa. Wah, dia rasa ya badan. Karena manusia ini kan perhatiannya hanya kepada fisik, ya. Dia kira badannya agak lemas. Wah, badan saya agak lemas ya. Dia tidak berpikir ruhnya bisa lemas, ruhnya bisa capek, ruhnya bisa flu, ruhnya bisa sampai ke puncaknya apa Pak? Ruhnya bisa stroke, ruhnya bisa sekarat. Ruh siapa ini? Ya ruh orang kafir itu, ya, ruh orang kafir itu seperti ya fisik yang sudah mau sekarat, mau mati. Bagaimana kalau orang mau mati? Jadi ruh mereka itu begitulah, ya. Kasihan sebenarnya, kita kasihan. Fisiknya sehat. Jadi di dalam Al-Quran disebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, di dalam Al-Quran nih, ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati menjadi apa? Tumakninah, tatmain, menjadi tenang. Ya, Bapak kalau banyak zikir, itu hati jadi tenang. Banyak zikir, ya. Apapun yang dibaca dari zikir itu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sekian banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kalau banyak berzikir, hati menjadi tenang, tentram. Itu Allah yang mengatakan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya sebenarnya orang mukmin itu tidak perlu berulang-ulang ke rumah sakit jiwa, ke psikiater, ya, ke psikolog. Nggak perlu. Kenapa? Karena setiap hari dia terus apa? Zikir. Sehingga dia tidak sampai gelisah dalam hidup, stres.
Hadis Nabi SAW kepada Bilal. Pernah Nabi berkata kepada Bilal tentang salat. Ya, kenapa sampai Rasulullah itu apa saja yang terjadi dia salat dulu. Kata Nabi kepada Bilal, wahai Bilal, arihna biha. Saya merasa menjadi tenang kalau sudah salat. Jadi kalau kira-kira pikiran lagi kusut, dibawa apa, Pak? Bawa salat, kembali dia tenang. Itulah rahasia salat. Baik, kemudian membina mental dengan membentuk kepribadian. Nah ini dia, ya, Ramadan. Nah kepribadian ini kalau sudah bicara kepribadian, karakter, waduh, jujur, amanah, istiqamah, dan ini yang paling kita perlukan sekarang ini sebagai bangsa, sebagai umat. Kita memerlukan karakter yang baik itu, jujur. Di zaman ini susah mencari orang jujur, betul kan? Pendidikan hebat, tetapi nggak ada jujurnya. Ya, amanah diinjak-injak. Mungkin di negeri yang tidak ada Islamnya pun mereka masih ada komitmen itu, Pak. Sering kan kita mendengar kalau di media seorang menteri di Inggris mengundurkan diri, padahal dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah tahu agama. Mengundurkan diri seorang menteri karena ketahuan menyalahgunakan jabatan. Di negara yang tidak ada agama, karena ada suara hati nurani. Di negara yang banyak orang beragama dan dia pun merupakan bagian dari orang beragama, tetapi melakukan kerusakan, ini tidak ada dalam kamus ini sebenarnya. Itu hal yang aneh-aneh itu. Ya. Jadi puasa itu merupakan sarana, alat untuk membentuk kepribadian yang jujur, amanah, istiqomah, rendah hati, pemurah, penyayang. Ya, tidak tega melihat orang susah. Bukan senang melihat orang susah. Ya. Kemudian juga disebut syahrut taubah. Ya, sudah pahamlah kita bahwa di bulan ini banyak orang bertaubat, tetapi tidak harus menunggu Ramadan, ya Pak ya. Taubat itu tidak harus menunggu Ramadan. Nah ini yang saya tadi di awal sudah sering sebut-sebut, syahrul jihad. Ya, kok ada sebutan Ramadan bulan jihad, padahal Ramadan itu kita disuruh banyak-banyak mengingat Allah, sedangkan jihad itu kan perang. Bagaimana? Rasulullah SAW dan sahabat maju ke medan jihad lebih dari sekali. Itu dia tuh. Salah satu yang paling besar di antara perang, ya, yang dimasuki oleh Rasulullah itu adalah namanya perang apa, Pak? Perang Badar. Dan itu terjadi betul-betul di bulan Ramadan. Bagaimana orang puasa, bahkan baru pertama kali puasa dihadapkan dengan perang. Baru pertama, bukan 10 kali puasa baru perang. Ini baru pertama diwajibkan puasa dihadapkan dengan perang. Bagaimana Nabi sesahabat? Loyo enggak? Loyo enggak? Makin hebat. Kemudian juga pada bulan Ramadan Fathu Makkah, kota Makkah dikuasai di bulan Ramadan. Jadi nggak masuk logika kita itu memang. Ya, bagaimana dahulu orang-orang dulu, Nabi dan bahkan generasi setelah Rasulullah juga biasa juga melakukan itu, karena beberapa perang besar itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, Al-Qadisiyah, nah itu dia Pak, yang di bawah itu. Perang Qadisiyah itu tentara Islam menghadapi tentara yang dihadapi ini bukan tanggung-tanggung.
Siapa itu? Superpower di zaman itu, Persia itu. Dihadapi. Bagaimana hasilnya? Menang. Ya. Mayat-mayat tentara Persia itu bergelimpangan. Jadi kekuatan mereka justru makin dahsyat. Siapa ini? Kaum muslimin, perang Tatar. Nah, ini memerlukan pembahasan khusus ya, karena sejarahnya tidak bisa sebentar. Tapi ini hanya ingin memperlihatkan bahwa Ramadan itu juga bulan jihad, bukan bulan malas-malasan, bukan bulan tidur-tiduran. Gak ada kegiatan tidur, gitu ya. Bahkan yang ada kegiatan saja masih nguap-nguap. Nah, itu kita. Kalau dulu, nggak ada itu. Ya, yang anehnya dipakailah hadis palsu. Tidurnya orang puasa ibadah, itu hadis palsu, Pak. Ya, tidak pernah Rasulullah mengucapkan seperti itu. Padahal itu populer kan? Di mana-mana itu tidurnya orang ibadah. Makanya Bapak masuk ke masjid isinya orang apa? Tidur. Waduh Pak, Mas tolong ini pergi ke sana. Aduh Pak, saya ini lagi puasa. Astagfirullah. Jadi puasa jadi alasan saja untuk ya meninggalkan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir syahrul Quran. Nah, ini yang disebut dengan bulannya Al-Quran. Iya, kenapa? Ini memang betul relevansinya bahwa bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkan Al-Quran. Jadi oleh karenanya inilah yang menjadi ikon Ramadan itu, syahrul Quran. Nah, dulu para imam sejak bulan ini Sya'ban mereka sudah sibuk dengan Quran. Ya. Makanya disebut bulan Sya'ban, sekarang kan masih bulan Sya'ban ya. Satu bulan Sya'ban penuh itu sebutannya, gelarnya Syahrul Qurra. Bulan pembaca Al-Quran. Karena di bulan itu mereka sudah start. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW pada bulan Ramadan itu memeriksakan bacaannya kepada Jibril. Ya, setiap bulan Ramadan. Jadi Jibril turun mau mengoreksi bacaan Nabi. Ayo baca. Nah, sebulan penuh. Jadi 30 juz itu, jadi kita bisa disebut sekarang kita setoran. Ya. Ya, kalau dalam pelajaran tahfiz itu ada namanya setoran. Murid menyetorkan hafalannya. Nah, jadi kira-kira itu bulan Ramadan itu bulan setoran hafalan dulu Rasulullah kepada siapa? Jibril. Karena Jibril yang menurunkan atas perintah Allah Quran ini kepada Nabi Muhammad. Jadi setiap Ramadan Pak, setiap. Makanya tidak ada yang salah dari Al-Quran yang kita baca itu. Ya. Hebat ya. Umur Quran itu sejak Nabi 14 abad. Tetapi tidak ada satupun yang keliru. Bagaimana itu? Inilah karena memang Al-Quran itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa memalsukannya. Kalau ada yang memalsukan pasti ketahuan. Gitu. Dan sahabat memeriksakan bacaan mereka kepada Rasul. Nah, para imam mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Ya Allah. Imam Syafi'i lagi itu. Ya. Bagaimana? Itu sudah di luar jauh lah, di luar kemampuan kita. Kita 1 juz saja sehari itu puntang panting, ya enggak? Kalau lagi semangat ya tuntas 1 hari. Kalau lagi menurun 1 juz pun gak kelar.
Jadi mari ya kita perlakukanlah ini Ramadan betul-betul sebagai syahrul Quran. Baik, Lailatul Qadar. Nanti kita akan bertemu mudah-mudahan ya. Ya amin kan dong Pak. Masih berlaku amin ini kan? Masih. Jadi bulan yang di dalamnya dijumpai Lailatul Qadar. Tidak ada Lailatul Qadar di bulan yang lain. Lailatul Qadar berlangsung setiap tahun. Oh jadi tidak ada. Oh tahun ini enggak ada Lailatul Qadar. Mana ada? Waktunya itu berada di sekitar 10 hari yang terakhir. Oleh karenanya dulu Nabi SAW menunjukkan, mencontohkan ke kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan i'tikaf. Karena kalau orang i'tikaf ya hampir dipastikan ya dia akan dapat Lailatul Qadar. Ya memang karena dia di masjid 24 jam selama 10 hari. Dan inilah dahulu kebiasaan umat Islam seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia. Alhamdulillah ya kondisi kita sudah terbiasalah dengan yang namanya itikaf ini. Ya ini juga kita syukuri ya Pak ya. Kalau dulu-dulu kan jarang orang itikaf itu. Saya masih ingatlah kecil itu hampir tidak ada di kampung saya itu nggak ada cerita orang itikaf. Tetapi sekarang ini sudah jadi penampakan umum di mana-mana. Ya, orang bawa kasur, bawa pakaian, ya, bawa anduk. Ya. Tapi jangan bawa HP. Kenapa, Pak? Iya, kalau bawa HP, Bapak sibuknya dengan HP, bukan dengan Quran sibuknya. Nah, gitu. Padahal i'tikaf itu tujuannya ya untuk lebih fokus ya dalam mengingat Allah. Kalau kita masih bawa HP, wah, atau bawa HP enggak mengapa, matikan. Jadi ya. Baik, sampai di sini dahulu Bapak-bapak yang rahmati Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Iya silakan Pak. Saya mulai dari yang akhir tadi, bawa HP tadi. Banyak teman-teman bawa HP tapi dia baca Quran enggak? Apa sama lewat HP itu ya? Ya. Sama enggak itu dengan baca Quran? Kalau soal bacaan sama aja. Ya, tapi afdolnya tetap saja afdolnya mushaf. Ya. Begitu. Baik Pak, satu yang saya Lailatul Qadar Ustaz. Itu kan semalam, apa kita harus malamannya gitu? Atau pada malam itu saja. Jadi Lailatul Qadar itu satu malam, pada malam itu kita beribadah. Tapi kita tidak ketemu dengan Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar itu kan katanya itu hanya sebentar atau 1 jam atau berapa gitu. Apakah kalau malam itu kita sudah mendapat Lailatul Qadar walaupun tak ketemu dengan Lailatul Qadar yang itu yang sebentar itu. Itu ini pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai apa tadi ya Ustaz? Coba satu-satu dulu, nanti lupa saya. Nanti lupa. Ya. Jadi kita mengacu kepada siapa? Rasulullah itu untuk memantau Lailatul Qadar itu 10 hari 10 malam di masjid. Itu dia begitu itu hanya untuk memantau Lailatul Qadar. Karena dia tidak tahu kan, entah malam 21. Iya. Jangan-jangan malam 21 dia umpamanya orang masuknya malam 27 doang, ya enggak dapat kamu Lailatul Qadar. Nah. Jadi ya, maksud saya betul gitu, tapi apakah harus malam suntuk kan katanya? Oh iya. Ya, ini memang ada pendapat di bagian malam mana saja kita ada, itu sudah dihitung mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Umpamanya kita sebut sajalah kita ya hanya tarawih sampai witir pada malam itu memang Lailatul Qadar kita dianggap sudah mendapatkan
Lailatul Qadar, begitu. Ada keterangan seperti dari para ulama. Apa lagi? Enggak ya, kalau para ulama biasanya berbeda pendapat aja pasti itu. Ya, pastilah gitu, bukan dari ulama. Ya kalau Bapak tidak mau berbeda pendapat, semalam suntuk. Itu nggak ada berbeda pendapat tuh. Dari mulai maghrib sampai subuh Bapak ada di dalam masjid, itu nggak ada ulama berbeda pendapat itu. Jadi kalau pas malam itu malam turunnya malaikat, semalam penuh kita di masjid, ya udah, Masya Allah. Cuma ada pendapat tadi yang saya bilang itu, di bagian malam manapun kita ada dalam keadaan zikir, ya, maka kita juga dianggap sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Ada lagi? Iya, ada lagi? Ya, cuma Ustaz tadi menyinggung saja ini, tapi bagi saya penting nih. Mengenai riba tadi. Apa? Riba. Oh iya, riba itu haram. Lah ya, ini yang ingin Ya, saya belum puas-puas juga Bapak nih, udah berapa kali ya. berapa kali ceramah masih belum puas juga. Nah, kan belum riba ini belum dibahas ini. Iya. Karena ya baik, ada para pertanyaan lain selain itu? Nah, itu yang penting bagi saya. Iya. Baiklah, kita kasih kesempatan dulu ya ke yang lain. Ada Bapak yang lain, silakan, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Pertanyaan saya adalah Lailatul Qadar itu yang mendapatkan satu orang atau semua orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maksudnya kalau dia pas malam itu Lailatul Qadar, semua yang bangun dalam beribadah dia dapat. Jadi bukan cuma satu orang. Jadi bukan lotre, Pak. Bukan masalah lotre, Pak Ustaz. Jadi itu kan spesial. Iya. Jadi spesial itu saya pernah mendengar bahwa hanya satu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu benar atau enggak? Keliru besar. Iya. Jadi kalau sekian miliar manusia bangun dalam satu malam itu cuma satu yang dapat, waduh, itu dari mana sumbernya itu? Nah, ini kadang-kadang penceramah nggak punya bahan, ngomong sembarangan, akal-akalan. Ini hati-hati loh Pak, zaman sekarang ini juga, ya, karena ya ceramah sekali langsung dia sendiri menyebut namanya kiai. KH. Entah siapa yang memberi gelar itu. Ya. Jadi hati-hati juga ya. Jadi jangan dengerin yang seperti itu, jangan di YouTube, jangan asal buka. Ada ustaz-ustaz memang yang sudah diakui, oke. Tapi yang aneh-aneh jangan. Banyak yang aneh-aneh itu loh. Ya, ada entah saya lupa itu laki atau ibu perempuan. Kata dia, ya berapa jam pun Anda ada di masjid, ini di luar Ramadan, bukan soal Ramadan. Berapa jam Anda di masjid, boleh saja Anda tahiyatul masjid. Jadi aneh. Tahiyatul masjid itu orang pertama kali masuk. Lalu kata dia, walaupun ada sudah duduk, udah ngobrol segala macam, itu boleh tahiyatul masjid. Nah ini kan kaji-kaji dari mana ini? Jadi ibaratnya dokter belum koas, dia sudah praktek ini. Iya, iya, bisa malpraktek nanti jadinya. Jadi tidak sedikit Pak, ya orang-orang yang tanpa modal, ya cuma pandai ngomong aja gitu. Pandai ngomong, dipikir ya sudah, ya anggaplah ustadz. Hati-hati nih. Yang terpercaya ya memang yang memberi pengajian di masjid Bapak. Nah, itu kan orang kalau sudah ceramah di masjid tentu sudah melalui apa verifikasi kan, ini siapa, didengarin dulu
Ya, dia berapa kali. Nah, tapi ada pun yang di YouTube, jangan kamu pakai langsung. Karena kamu tidak tahu siapa dia, latar belakangnya apa. Tamat pesantren, belum tentu juga. Ya, dia harus punya ilmu benar-benar lah. Ya, jenjang pendidikan. Baik, terima kasih. Jadi semua orang yang ada beribadah, bahkan tadi seperti saya katakan itu, di bagian malam mana saja dia ada pada malam itu, insya Allah dia akan dapat. Itu menurut para ulama. Ada yang lain? Oh, tidak ada. Oh, tidak. Itu relatif itu. Ya, tidak ada tanda-tanda yang sifatnya fisik orang yang dapat Lailatul Qadar, itu nggak ada. Nanti susah itu, nggak ada alat ukurnya. Ya. Jadi karena dia ini masalah ghaib ya. Lailatul Qadar itu masalah ghaib. Jadi tidak ada alat ukurnya. Catatan amalnya sudah, Masya Allah. Dan itu bisa dilakukan setiap orang. Begitu. Cuma mau saja dia atau tidak. Apa sih beratnya? Ya, nggak ada yang berat sebenarnya. Siang nggak dituntut. Jadi memang wajar kalau umpamanya lah ya, orang di 10 hari terakhir itu siang itu banyak tidur, memang itu wajar. Karena malam dia begadang. Begitu. Karena malamnya tidak tidur sebentar lah, habis kita bilang lu habis tarawih, habis tadarus, capek betul ya. Tertidur 2 jam, menjelang tengah malam dia bangun. Itu masih oke lah itu. Seperti Bapak lihat orang-orang di Masjidil Haram itu. Wah, kalau di Masjidil Haram itu nggak ada tidurnya, Pak. Pagi habis subuh, Makkah Madinah itu jadi kota mati. Ya, kota mati betul-betul. Apapun nggak ada yang lewat, kita lihat. Karena memang ya sudah, orang capek semalaman. Lalu paginya ya udah, habis sholat subuh, zikir subuh, baca Quran sampai syuruk, udah mah itu, gelarlah itu. Digelarlah semua itu tempat tidur yang ada. Nah, jadi memang suasana memang berubah betul. Ya. Masya Allah, 200 orang. Oh iya. Iya, iya. Iya, jadi kita beri semangat oke ya. Tapi iktikaf yang benar bukan kalong. Iktikaf yang benar itu bukan ngalong itu. Malam datang ya habis subuh pergi. Itu ya mohon maaf kalau ya ini mungkin beda jawabannya, boleh saja ya. Kalau yang saya pahami, iktikaf akhir Ramadan itu mulai tanggal 20 Bapak tidak keluar-keluar dari masjid sampai takbiran. Ya. Itu namanya iktikaf 10 malam terakhir. Nah, ya. Kalau namanya datang malam untuk sholat isya terus semalaman, besok subuh keluar, ya bukan iktikaf 10 hari terakhir. Ya, bukan iktikaf 10 hari terakhir. Tetapi bukan tidak bermanfaat. Nah, ini bedakan ya. Bedakan, apakah tak bermanfaat? Oh, bermanfaat. Kamu potensi dapat Lailatul Qadarnya tetap. Tetapi yang namanya sebuah ibadah itu kan ada definisinya. Ya, ada definisi. Definisi dari iktikaf 10 malam terakhir mulai tanggal 20 sampai keluarnya kapan? Malam takbiran. Itulah definisi iktikaf 10 malam terakhir. Nah, terus saya nggak bisa, saya ngantor, boleh silakan datang, tetapi akan tentu hasil pasti berbeda dengan orang yang
ya full gitu. Jadi tetap definisi harus diluruskan, ya, definisi harus jelas. Dia harus fix definisi, namanya i'tikaf ashrul awakhir. Tetapi bukan berarti orang yang datang malam saja, wah saya nggak usah dah, karena cuma datangnya malam saja, saya nggak usah lah. Tidak, tetap kamu dapat pahala. Kalau pas malam itu kamu hadir, artinya malaikat pada Lailatul Qadar itu ada, kita ada di situ, walaupun cuma satu malam itu pas kebetulan, gitu ya. Ya tetap dapat. Yang disebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, kita dapat di situ. Cuma pasti tidak akan sama dengan orang yang ya 10 hari 10 malam ada di masjid. Jadi ini mari sama-sama membangkitkan motivasi, ya. Semua orang kan mau naik tingkat ya. Kalau selama ini kita ya seperti ngalong aja, maka kenapa saya tidak naik kelas gitu? Naik kelasnya ya mencoba untuk tidak keluar-keluar. Ya, baik, sampai di sini dahulu kajian kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Iya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.